Ayo kita gulingkan pemerintah, ayo kita lawan pemerintah, takbir. Kiai-kiai Baghdad itu menghasut Imam Ahmad. Justru bagaimana jawaban Imam Ahmad? Alaikum bil ingkar bi qulubikum. Kalian itu yang penting doanya, ingkari di hati, doakan pemerintah. Wala taqla'u yadan min ta'ah. Jangan sampai kalian melepas ketaatan kalian terhadap pemerintah. Wala tasyuqu asal muslimin. Jangan kalian pecah persatuan umat Islam. Apalagi wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan sampai kalian tumpahkan darah kaum muslimin bersama darah kalian. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika menghadapi hasutan banyak tokoh-tokoh agama untuk melawan pemerintah. Bukti apa? Bukti Imam Ahmad sebagai salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah berpedoman betul terhadap asar-asar, terhadap hadis, terhadap perilaku menghadapi pemerintah dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Media sosial, di YouTube, di Facebook, di platform media sosial lainnya. Yang pertama ya kita lihat akhlaknya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin hasanin. Ini merupakan analisis pertama bagi kita untuk memilih seorang ustadz. Kemudian berarti dari situ kalau ada ustadz-ustadz media sosial siapapun itu yang justru ajaknya adalah geger, baik geger terhadap orang lain, geger apalagi geger terhadap pemerintah umpamanya, maka itu tidak perlu kita pilih, tidak perlu kita ikuti. Karena pernah sesekali yang kemarin saya janjikan untuk disampaikan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Baghdad saat beliau dihasut oleh banyak ulama untuk melawan pemerintah. Ternyata beliau tidak mau. Nah, bagaimana kisahnya? Keterangan ini kalau yang dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam fikih kebangsaan merajut kebersamaan di tengah kebinekaan yang diterbitkan oleh Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Kemudian di antara yang memberi sambutan adalah Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair sebagai salah satu alumni sepuh Himpunan Santri Lirboyo. Nah, di sana ada beberapa catatan, ada materi yaitu berkaitan dengan mengawal pemerintahan yang sah. Dalam situasi apapun, khususnya umpamanya di Indonesia dalam situasi semacam ini, pandemi COVID-19, kita itu harus mengikuti pemerintah, jelas Qur'annya, jelas hadisnya. Qur'annya dalam An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, An-Nisa ayat 59, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri, orang yang mengurus urusan kalian dalam pemerintah. Bahkan kalau dalam tafsir fa'illam ta'dil, meskipun pemerintah, ini andekan ya, meskipun pemerintah itu tidak adil, itu kita harus menaati. Ya tentu dalam yang bukan kejahatannya. Kalau tentu. Kemudian cara menasihatinya seperti kemarin lah ini. Diriwayatkan atau ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Abdullah Muhammad Ibnu Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali, ulama bermadzhab Hambali. Beliau menyatakan atau menulis kisah Imam Ahmad itu diprovokasi untuk melawan pemerintah. Qala Hambal, ini Hambal dicatat oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam Adab Asy-Syari'iyah juz 1 halaman 194 96. Ijtama'a fuqahu Baghdad fi wilayah ila Abi Abdillah wa qalu lahu innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nauna izharul qawli bi khalqil Qur'an wa ghairi dzalika wa la nardi bi imratihi wa la sultanihi fa nadharahum fi dzalika. Bahwa ulama Baghdad
kiai-kiai di kota Baghdad itu sudah tidak sabar dengan kepemerintahannya Al-Wathiq ila Al-Wathiq, Al-Wathiq billah. Sehingga mereka sepakat untuk sowan kepada Imam Ahmad, ayo kita lawan pemerintah. Innal amro ini sudah, pemerintah ini sudah keterlaluan. Tafaqama wasfasa. Urusan pemerintahan ini sudah tidak bisa ditolerir, sudah tidak bisa kita tinggal diam. Ya'nauna idharul qawli bi khalqil Qur'an wa ghairihi. Yang dikehendaki mereka, maksud mereka urusan pemerintah ini adalah pemaksaan negara terhadap ideologi untuk meyakini Al-Quran sebagai makhluk, sebagaimana ideologinya Mu'tazilah wa ghairi dzalika, dan kezaliman yang lainnya. Wala nardi bimraati wala sultanihi. Kita sudah tidak sabar dengan pemerintahan ini. Fanadharhum fi dzalika. Tapi bagaimana? Justru Imam Ahmad ketika diajak untuk melawan pemerintah, fanadharhum fi dzalika, Imam Ahmad tidak mau, tidak terhasut oleh hasutan para fuqaha, berarti para kiai-kiai, para ulama-ulama lainnya di Baghdad pada waktu itu. Justru beliau menyatakan bagaimana? Alaikum bil inkar bi qulubikum wa la takhla'u yadan min ta'ah wa la tashqu 'asal muslimin wa la tashqu 'asal muslimin wa la tusfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum wanzuru ila fi 'aqibati amrikum wasbiru hatta yastariha barrun aw yustaraha min fajirin wa qala laisa hadza bisawab hadza khilaful athar. Imam Ahmad ketika ayo kita gulingkan pemerintah, ayo kita lawan pemerintah, takbir, kan gitu. Nah, ini kan fuqaha, kiai-kiai Baghdad itu menghasut Imam Ahmad. Justru bagaimana jawaban Imam Ahmad? Alaikum bil inkar bi qulubikum. Kalian itu yang penting doanya, ingkari di hati, doakan pemerintah. Wala takhla'u yadan min ta'ah. Jangan sampai kalian melepas ketaatan kalian terhadap pemerintah. Wala tasyuqu asal muslimin. Jangan kalian pecah persatuan umat Islam. Apalagi wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan sampai kalian tumpahkan darah kaum muslimin bersama darah kalian. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika menghadapi hasutan banyak tokoh-tokoh agama untuk melawan pemerintah. Nah, ini bukti apa? Bukti Imam Ahmad sebagai salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah berpedoman betul terhadap asar-asar, terhadap hadis, terhadap perilaku menghadapi pemerintah dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad tegas menyatakan, hadza laisa bisawabin. Cara-cara yang semacam itu secara frontal menyerang pemerintah, bahkan mau menggulingkan dan yang lain sebagainya, laisa hadza bisawabin, hadza khilaful athar. Menurut Imam Ahmad, Imam ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, beliau katakan ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan asar, dengan perilaku-perilaku, dengan asar, dengan hadis-hadis yang datang dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau demikian, teman-teman netizen yang berbahagia, okelah kita bermedsos, boleh bermain-main dan yang lain sebagainya sewajarnya. Ngaji di medsos, okelah kita ngaji di medsos. Akan tapi catatan yang utama adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita lihat ustadz-ustadz di medsos itu seperti apa. Kalau kok tidak identik, tidak jauh dari akhlak, apalagi sampai menghasut-hasut untuk melawan pemerintah, utamanya dalam situasi COVID-19 semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan, berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan perilaku-perilaku ulama, berdasarkan teladan dari imam ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Imam Ahmad, maka orang-orang yang kelihatannya tokoh agama seperti itu kita tinggalkan bersama-sama secara mantap, ganti dengan ustadz-ustadz yang jelas-jelas benar keilmuan dan akhlakul karimahnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentu kita saling mengingatkan, tidak ada orang yang sempurna. Semoga menjadi kebaikan.